Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1891, Api Mingli Selatan. Ketika Suzimo kembali ke ruang di jurang, dia tertegun sejenak. Dia melihat pemandangan di depannya dengan kaget dan tetap diam untuk waktu yang lama. Mayat naga bertanduk raksasa yang awalnya berada di ruang ini sedang mengalami perubahan besar. Sisik emas jatuh dan hancur saat dagingnya layu dengan cepat dan mulai membusuk. Tak lama, mayat naga bertanduk itu penuh dengan lubang dan tidak lagi memiliki keagungan yang sama dalam pertempuran melawan tiga dewa sempurna sebelumnya. Mendesah, Suzimo menghela nafas dengan lembut dan samar-samar mengerti apa yang terjadi. Tanda seru, bahkan seseorang sekuat naga bertanduk di hadapannya tidak dapat menandingi berlalunya waktu. Naga bertanduk ini awalnya disegel di bawah bebatuan gunung di ruang ini tanpa melihat cahaya siang hari. Tanpa gangguan eksternal, mayatnya masih bisa tetap utuh. Ada banyak mayat kuno di jurang maut. Meskipun mereka terlihat utuh di permukaan, sentuhan lembut dari kekuatan eksternal akan mengubah mayat menjadi debu bahkan tanpa tas penyimpanan yang tersisa. Sudah luar biasa bahwa naga bertanduk ini bisa bertarung melawan tiga dewa sempurna dengan sedikit energi terakhirnya setelah meninggalkan tempat ini. Sekitar 2 jam kemudian, naga bertanduk tidak memiliki apa-apa selain kerangka emas samar yang membentang ribuan kilometer melintasi dunia. Suzimo membungkuk ke arah mayat naga bertanduk. Jika bukan karena naga bertanduk, dia tidak akan mampu mengalahkan tiga dewa sempurna dan luka di hati daunnya tidak akan sembuh dalam waktu singkat. Jika bukan karena ruang ini, dia mungkin bahkan tidak hidup sekarang. Setelah hening sejenak, Suzimo tiba-tiba teringat sesuatu. Mengingat seberapa kuat naga bertanduk ini, pasti ada banyak harta yang tertinggal. Ruang di depannya seharusnya diciptakan oleh naga bertanduk ini. Dengan kata lain, ada kemungkinan besar bahwa setiap harta yang ditinggalkan oleh naga bertanduk ada di ruang ini. Pada pemikiran itu, Suzimo disegarkan dan menjelajahi kedalaman ruang. Setelah bepergian selama hampir setengah hari, sejumlah besar struktur istana emas muncul di hadapannya, megah dan kuno. Struktur istana juga tidak bisa mengalahkan kekuatan waktu dan bobrok, tidak meninggalkan apapun selain reruntuhan. Namun, saat Suzimo hendak memasuki area untuk memeriksa, dia merasakan perlawanan yang luar biasa di depan. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia tidak bisa maju lebih jauh. Dia bahkan tidak bisa menggunakan kesadaran rohnya untuk memindai. Aneh, Suzimo bergumam sambil berpikir, mungkinkah ada batasan kultivasi di ruang ini? Dia mencoba berkali-kali tetapi tidak berhasil sebelum menyerah untuk sementara waktu. Dalam kesadarannya, tripod kotak perunggu masih menyempurnakan dan menyerap kekuatan spanduk pemanggilan jiwa Gatvin. Setelah melahap banyak harta roh yang tersebar di jurang maut, dinding tripod kedua sudah setengah diperbaiki. Menurut tren ini, ada kemungkinan besar bahwa dinding kedua tripod akan pulih setelah menyerap seluruh spanduk pemanggilan jiwa Gatvin. Pada saat yang sama, jejak kehidupan muncul di dinding tripod kedua. Situasinya mirip dengan kebangkitan naga Azure di dinding tripod pertama. Namun, aura kedua makhluk hidup itu benar-benar berbeda. Tepatnya, kekuatan hidup di dinding tripod kedua membawa panas yang tidak biasa. Suzimo tidak terburu-buru untuk pergi. Ruang ini juga berisi surga dan bumi Esenski yang tidak lebih lemah dari Dragon Abyss Star. Selain itu, tidak ada bahaya berkultivasi di sini. Bahkan tiga dewa sempurna tidak menemukan keberadaan ruang ini. Ini adalah tempat yang sempurna untuk pengasingan. Tanpa ragu, Suzimo mencari batu hijau dan mengambil posisi lotus. Dia mulai mengkonsumsi pil essence condensation dan berkultivasi sambil menunggu bronze square tripod. Setahun kemudian, dalam kesadarannya, tripod kotak perunggu bergetar lembut dan Suzimo terbangun dari pengasingannya. Membuka matanya, dia mengeluarkan bronze square tripod dan memfokuskan pandangannya. Dinding kedua dari bronze square tripod telah sepenuhnya diperbaiki. Memang, ada kata-kata Sanskerta misterius yang tercatat di dinding bagian dalam yang secara sempurna terhubung dengan bagian sebelumnya dari Prajna Nirvana Sutra. Suzimo melihat kata-kata di dinding bagian dalam. Kata-kata Sanskerta berubah menjadi cahaya keemasan dan memasuki gelabelannya. Setiap kata Sanskerta dari Sutra Prajna Nirvana mengandung logika dan kebijaksanaan tanpa akhir. Tanpa sadar, Suzimo tenggelam dalam pemahamannya. Ketika dia bangun sekali lagi, 1 tahun lagi telah berlalu. Suzimo menghela napas panjang dan meratap. Dia pernah menyerap dan memurnikan daun pohon sal dan sangat tanggap dengan pencapaian mendalam dalam agama Buddha. Meski begitu,
Ia hanya memahami sebagian kecil dari Sutra Prajna Nirvana dalam bahasa Sanskerta dalam setahun. Dia tidak tahu latar belakang Sutra Buddha ini. Suzimo mengalihkan pandangannya ke dinding luar dari bronze square tripod. Memang, ada pola yang terukir di dinding luar yang diperbaiki. Pola itu menggambarkan seekor burung merah menyala yang terbakar dengan api. Meskipun menyerupai Phoenix surgawi, aura yang dipancarkannya bahkan lebih menakutkan. Jika salah satu dari 4 binatang suci, naga azure, terukir di dinding pertama, burung merah menyala di dinding kedua harus menjadi salah satu dari 4 binatang suci, burung vermilion. Tiba-tiba, burung vermilion di dinding tripod membuka matanya dan 2 nyala api melesat ke mata Suzimo. Seketika, keterampilan rahasia muncul di benak Suzimo dan dia secara naluriah meneriakkan, api Mingli Selatan. Api dari burung vermilion bahkan lebih kuat dari api dari burung Phoenix surgawi dan bahkan tabu Feng Huang. Meskipun Suzimo mewarisi roh esensi naga Phoenix, dia kehilangan tubuh sejati naga Phoenix dan garis keturunan naga Phoenix-nya, itu berarti dia kehilangan api naga Phoenix. Tapi sekarang, dia telah mendapatkan api Mingli Selatan yang bahkan lebih menakutkan daripada api naga Phoenix. Suzimo sangat senang. Dia terus berkultivasi dalam pengasingan dan mengkonsumsi pil Essence Condensation untuk mengolah Prajna Nirvana Sutra dan keterampilan rahasia api Mingli Selatan. Tanpa sadar, dia telah berkultivasi selama 20 tahun penuh di jurang ini. Apa yang patut dirayakan adalah bahwa dia telah memahami lebih dari setengah Prajna Nirvana Sutra dalam 20 tahun terakhir dan telah berhasil mengembangkan keterampilan rahasia api Mingli Selatan. Namun, ranah kultivasi Suzimo maju perlahan. Meskipun tubuh sejati teratai hijau kuat, surga dan bumi esensi Ki yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya jauh melampaui kebutuhan pembudidaya lainnya. Dalam 20 tahun, Suzimo telah mengkonsumsi hampir 2 juta pil Essence Condensation. Namun, kultivasinya tidak meningkat banyak, seolah-olah dia mengalami hambatan. Aku masih hanya di alam level 6 Black Essence. Masih ada 3 alam kecil yang harus ditembus ke alam esensi bumi, tetapi tampaknya jauh dari jangkauan. Suzimo menghela nafas secara internal. Kegembiraan memperbaiki tripod kotak perunggu dan mendapatkan sutra kuno dan keterampilan rahasia telah memudar secara signifikan selama bertahun-tahun. Tubuh sejati teratai hijau telah membawa terlalu banyak manfaat bagi Suzimo. Namun, pada saat yang sama, itu membatasi pertumbuhannya. Kondisi untuk penciptaan teratai hijau untuk tumbuh terlalu ketat dan surga dan bumi esensi Ki yang dibutuhkan jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan orang biasa. Tentu saja, jika dia terus berkultivasi dan mengonsumsi pil Essence Condensation, Suzimo masih memiliki kesempatan untuk menembus level 7 Black Essence Realm. Namun, itu mungkin memakan waktu ratusan atau bahkan ribuan tahun. Bagi para pembudidaya Dragon Abyss Star, itu sudah sangat cepat jika mereka bisa menembus alam kecil dalam 1000 tahun. Namun, sulit bagi Suzimo untuk menerimanya. Dia ingin meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin sehingga dia bisa meninggalkan Dragon Abyss Star dan bertemu Dai Yue dalam waktu sesingkat mungkin. Bab 1892, Tabu Mistik Klasik. Merasa sedikit frustrasi, Suzimo mengesampingkan kultivasinya untuk sementara waktu dan mengingat adegan naga bertanduk bertarung melawan 3 dewa sempurna. Pertempuran itu hampir seluruhnya dipimpin oleh Azure Dragon dan roh esensinya tidak memainkan banyak peran. Namun, perasaan mengalaminya secara pribadi sangat langka. Banyak teknik bertarung dan teknik membunuh yang ditampilkan oleh Azure Dragon sepertinya terpatri dalam pikirannya. Tentu saja, teknik bertarung Azure Dragon hanya bisa dilepaskan dalam tubuh naga. Tanda seru tanda seru. Jika Suzimo ingin melepaskan teknik bertarung Azure Dragon dengan tubuh sejati teratai hijau miliknya, dia harus memoles dan menyimpulkan teknik-teknik itu secara terus-menerus, perlahan-lahan mengubahnya menjadi teknik bertarung yang cocok untuk tubuh sejati teratai hijau miliknya. Di ruang jurang ini, Suzimo akan melambaikan tangannya, menekuk jari-jarinya serta memutar dan berputar dari waktu ke waktu. Dia jatuh ke dalam keadaan misterius. Suzimo memiliki potensi pemahaman, bakat, dan kemampuan. Dia memiliki roh esensi naga Phoenix untuk memulai dan tidak asing dengan kebiasaan ras naga. Dia juga telah mendirikan martial Dao di tanah warisan Dao di daratan Tianhuang. Pengalaman itu adalah kekayaannya yang paling berharga. Suzimo begitu tenggelam dalam deduksinya sehingga dia bahkan lupa tentang berlalunya waktu. Lama kemudian, Suzimo tiba-tiba merasa pusing dan terbangun dari keadaan deduksinya dengan ekspresi tercerahkan. Tanpa disadari, 1 tahun telah berlalu. Periode pemotongan yang panjang selama setahun terakhir telah berdampak besar pada esens spirit Suzimo.
Bahkan dengan nutrisi dari platform Lotus Penciptaan, roh esensinya tidak dapat menahannya dan menjadi sangat lemah, hampir pingsan. Tentu saja, dia sangat diuntungkan dari pengurangan pada tahun lalu. Mengaum. Tiba-tiba, Su Zimo membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan naga. Dunia sedikit bergetar dan batu-batu besar di sekitarnya hancur satu demi satu, tidak mampu menahan auman naga. Meskipun ranah kultivasinya masih di ranah esensi hitam level 6, kekuatan yang terkandung dalam raungan naga itu bahkan lebih kuat dan lebih bermartabat daripada raungan naga Phoenix-nya sejak tadi. Su Zimo menggabungkan teknik pelepasan kekuatan dari Azure Dragon dan Dragon Phoenix ke dalam tubuhnya sebelum mengubahnya menjadi skill rahasia mengaum naga ini. Itu tentu saja bukan satu-satunya keuntungannya dalam setahun terakhir. Tiba-tiba, Su Zimo memikirkan Dai Yue. Saat itu, mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness yang ditinggalkan oleh Dai Yue pasti telah mengalami pengurangan yang tak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya berkembang menjadi teknik kultivasi untuk manusia seperti dia untuk berkultivasi. Dai Yue telah menghabiskan banyak usaha dan energi untuk ini. Selama setahun terakhir, Su Zimo berada dalam keadaan terdeduksi. Dia tidak berkultivasi dan ranah kultivasinya tidak maju sama sekali. Dia mengeluarkan beberapa pil essence condensation dari tas penyimpanannya dan bersiap untuk terus berkultivasi dalam pengasingan. Ketika kesadaran rohnya menyapu tas penyimpanannya, dia tiba-tiba melihat lusinan batu roh esensi di sudut. Surga dan bumi essence ki yang dikandung oleh essence spirit stone sangat murni dan kaya. Nilai satu essence spirit stone bahkan bernilai 10.000 pil essence condensation. Kalau saja aku bisa menyerap spirit ki di essence spirit stone, kultivasi saya pasti akan maju dengan pesat. Mengeluarkan essence spirit stone, Su Zimo memainkannya dengan santai dan bergumam. Tentu saja, dia juga tahu bahwa Dewa Hitam tidak dapat menyerap ki esensi langit dan bumi di batu roh esensi. Pertama, ranah Black Immortal tidak cukup tinggi. Essence Spirit Stone hanya bisa digunakan untuk berkultivasi setelah seseorang menjadi Earth Immortal. Kedua, meskipun Essence Ki di Essence Spirit Stone murni, itu sangat kejam. Jika Black Immortal menyerap Heaven and Earth Essence Ki di dalam, daging dan meridian mereka tidak akan mampu menahannya dan mereka akan meledak di tempat. Pikiran-pikiran itu terlintas di benak Su Zimo tetapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia baru saja mengkonsumsi pil Essence Condensation dan mulai berkultivasi Prajna Nirvana Sutra. Tiba-tiba, Su Zimo bergidik dan membuka matanya dengan ekspresi bingung. Saat dia menyalurkan Prajna Nirvana Sutra, sebuah perubahan terjadi. Gumpalan surga dan bumi Essence Ki murni dari Essence Spirit Stone di telapak tangannya melonjak ke tubuhnya melalui telapak tangannya. Khawatir bahwa itu adalah imajinasinya, Su Zimo menyalurkan teknik kultivasinya sekali lagi. Essence Ki di dalam Essence Spirit Stone memang gelisah. Bagaimana ini bisa terjadi? Jantung Su Zimo berdetak kencang. Dia hanya berada di alam esensi hitam level 6 dan dalam keadaan normal, tidak mungkin dia bisa menyerap ki esensi di batu roh esensi. Tiba-tiba, Su Zimo mengingat sesuatu yang Dai Yue katakan padanya di daratan Tianhuang. Jika pembudidaya alam esensi hitam ingin menyerap kekuatan batu roh esensi, mereka harus mengolah beberapa tabu mistik classics di dunia atas. Mungkinkah, Sutra Prajna Nirvana di dalam tripod kuno menjadi salah satu tabu mistik classics? Su Zimo membuka mulutnya sedikit dengan ekspresi terkejut. Kembali ketika dia berada di pengasingan di tanah terpencil, dia telah mencoba untuk menguji apakah tubuh sejati teratai hijau dapat menyerap ki esensi di batu roh esensi. Namun, tidak ada reaksi. Tapi sekarang, ranah kultivasinya sama seperti sebelumnya. Alasan mengapa dia bisa menyerap kekuatan batu roh esensi adalah karena dia telah mengolah bagian tambahan dari Sutra Prajna Nirvana. Jadi, sutra itu adalah tabu mistik klasik dari dunia atas. Itu juga akan menjelaskan mengapa kekuatan Sutra Prajna Nirvana dapat menaklukkan Yin dan Yang dan menggabungkan roh esensi naga Phoenix dan teratai hijau. Menurut Dai Yue, beberapa tabu mistik classics diperingkatkan bersama Divine Power legendaris yang tiada taranya. Su Zimo senang ketika dia memikirkan hal itu. Jika dia bisa memperbaiki Essence Spirit Stone untuk dikultivasi, dia pasti akan bisa menembus kemacetan di depannya dan kultivasinya akan maju dengan pesat. Namun, selain senang, ia juga semakin penasaran dengan Bronze Square Tripod. Apa asal-usul tripod kuno? Dinding luar diukir dengan Azure Dragon dan Vermilion Bird dan dinding bagian dalam diukir dengan tabu mistik klasik dari biara-biara Buddha. Mengesampingkan rasa ingin tahu itu untuk sementara waktu,
Suzimo mengambil napas dalam-dalam dan mencengkeram batu roh esensi di telapak tangannya, menyalurkan sutra prajna nirvana dengan sekuat tenaga. Garis-garis murni dan mengamuk surga dan bumi esensi melonjak ke tubuh Suzimo melalui telapak tangannya dan ke organ dan meridiannya. Bang! Suzimo bergidik dan retakan muncul di permukaan tubuh sejati teratai hijau miliknya, menyebabkan kabut darah meledak. Kekuatan itu terlalu menakutkan. Gumpalan surga dan bumi esensi tampaknya telah memicu badai yang mengejutkan di tubuh Suzimo, menyapu tubuhnya dan menghancurkan semua kehidupan. Untungnya, Suzimo adalah tubuh sejati teratai hijau. Jika itu adalah tubuh lain, itu tidak akan mampu menahan kekuatan itu dan akan meledak. Sebenarnya, Suzimo tidak tahu. Bahkan jika beberapa ahli tertinggi dari dunia atas memiliki tabu mistik klasik dan memelihara murid-murid warisan, mereka pasti tidak akan berani membiarkan yang terakhir menyerap batu roh esensi untuk berkultivasi di alam esensi hitam level 6. Risikonya terlalu besar dan hampir tidak ada yang bisa bertahan. Murid-murid warisan ini akan memiliki harta, ramuan, dan ramuan abadi yang tak terhitung jumlahnya untuk meredam tendon dan tulang mereka, memperbaiki tubuh mereka dan membersihkan sumsum mereka. Biasanya, hanya di ranah esensi hitam level 9 dan mereka berada di ambang terobosan, mereka akan menggunakan batu roh esensi untuk mengolah dan maju ke ranah esensi bumi di bawah pengawasan senior mereka. Suzimo mengerutkan kening dan sedikit gemetar dengan ekspresi sedih. Esensi di Essence Spirit Stone melonjak ke tubuhnya dan menyebabkan kerusakan besar pada Green Lotus True Body. Namun, pada saat yang sama, kemampuan generasi yang kuat dari tubuh sejati teratai hijau menyembuhkan luka-lukanya terus-menerus. Di antara penghancuran dan penyembuhan berulang, penyerapan dan penyempurnaan tubuh sejati teratai hijau dari ki esensi di batu roh esensi mencapai efek yang hampir sempurna. Tubuh sejati teratai hijau tumbuh dengan cepat. Ranah kultivasi Suzimo juga meningkat dengan mantap. Bab 1893, Menyeduh Badai. Waktu berlalu dan 30 tahun telah berlalu sejak perubahan pada Dragon Abyss Star. Itu adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya di Dragon Abyss Star dan semua makhluk hidup di dalamnya gemetar ketakutan. Perubahan di jurang pertama kali menarik banyak dewa bumi sebelum dewa surga muncul. Pada akhirnya, bahkan para ahli immortal sempurna yang legendaris turun sementara naga surgawi emas yang panjangnya 100.000 kaki diprovokasi. Pertempuran di langit berbintang sangat mengejutkan makhluk hidup bintang neraka naga sehingga mereka tidak akan pernah melupakannya. Tanda seru. Pertempuran ini memiliki dampak besar pada Dragon Abyss Star juga. Ada banyak dewa hitam yang mati di jurang di Dragon Abyss Star. Dikatakan bahwa seorang komandan Dragon Abyss City meninggal di jurang. Sampai sekarang, jurang itu selalu menjadi tempat terlarang di Dragon Abyss City dan tidak ada makhluk hidup yang berani menginjakan kaki ke dalamnya. Setelah pertempuran besar-besaran, banyak dewa bumi dan surga telah bubar. Namun, banyak pembudidaya dan makhluk hidup di Dragon Abyss City tidak berani bertindak gegabah. Baik itu 8 faksi utama atau 4 bandit besar, hampir semuanya memilih untuk tidur, takut akan menarik malapetaka. Hanya setelah 30 tahun ketika tidak ada lagi dewa bumi atau surga, bintang neraka naga secara bertahap kembali normal. Banyak perkelahian dan pembunuhan antara pembudidaya muncul kembali dan beberapa faksi tergoda untuk bergerak juga. Di pegunungan, pohon-pohon kuno berdiri subur. Di bawah selubung malam, hutan bersinar dengan cahaya hijau samar. Itu sangat menakutkan dan udara dipenuhi dengan aura pembunuh. Angin api, mengapa kamu mencariku? Tiba-tiba terdengar suara dari atas. Sesosok berdiri di dahan di puncak pohon kuno, bergoyang dengan dahan seolah-olah dia menempel di sana. Di kedalaman hutan, bayangan raksasa secara bertahap berjalan keluar, itu adalah serigala iblis skala hitam yang tingginya puluhan kaki. Di belakang serigala fin skala hitam duduk seorang kultivator, itu adalah bos pertama dari pasukan serigala jahat, api angin. Changya, apakah kamu lupa bahwa Bloodstone Valley dihancurkan 40 tahun yang lalu? Angin api bertanya. Changya adalah gelar dao dari pemimpin geng Goshaokgang. Fufu. Changya berdiri di atas pohon kuno dan tertawa kecil. Selama ini, kamu sangat dekat dengan Bloodstone Valley dan bekerja dengan mereka. Geng Goshaok kami tidak ada hubungannya dengan Bloodstone Valley. Winflame berkata, kamu benar. Namun, jangan lupa bahwa Anda dan saya banyak membantu saat benteng langit pilar, geng awan angin, dan villa kehormatan dihancurkan. Dan sekarang, penguasa wilayah Snowwind Ridge adalah orang yang selamat dari 3 faksi utama saat itu. Changya terdiam. Winflame melanjutkan, saat ini, setelah Snowwind Ridge menghancurkan Bloodstone Valley dan melahapnya,
kekuatan dan reputasinya terus meningkat. Jika Snowwind Ridge benar-benar tumbuh lebih kuat, apakah menurutmu orang-orang yang selamat dari masa lalu itu akan melepaskan kita? Huff. Changya mendengus dingin. Alasan mengapa Snowwind Ridge begitu terkenal hari ini adalah karena Su Zimo yang muncul entah dari mana. Saat ini, Su Zimo telah meninggal di jurang itu selama 30 tahun. Berapa nilai Snowwind Ridge? Windflame berkata, menurut pendapat saya, lebih baik menyingkirkan Snowwind Ridge sesegera mungkin agar mereka tidak terus berkembang menjadi masalah. Selanjutnya, Snowwind Ridge telah mengumpulkan sumber daya budidaya yang tak terhitung jumlahnya di wilayah mereka setelah menghancurkan Bloodstone Valley. Setelah menghancurkan Snowwind Ridge, kami akan membagi sumber daya budidaya secara merata. Itu akan cukup bagi dua pasukan kita untuk berkultivasi selama bertahun-tahun dan kekuatan kita akan meningkat secara signifikan. Petik 2. Orang lain berjalan keluar dari hutan dan berkata dengan suara yang dalam, selama dua pasukan kita bergabung, kita pasti bisa meratakan Snowwind Ridge dengan mudah. Orang yang berbicara adalah bos kedua dari pasukan serigala jahat. Oh, kamu sudah berkultivasi kerana esensi hitam level 8. Changya menyapu kesadaran rohnya ke bos kedua dan sedikit terkejut. Pemimpin geng Changya, kamu benar-benar tajam. Bos kedua tersenyum lembut. Terlepas dari kenyataan bahwa Su Zimo sudah mati, bahkan jika dia masih hidup, termasuk wakil pemimpin gengmu, kami berempat, Dewa Hitam kelas 8 dapat membunuhnya bersama-sama. Changya cemberut dan berkata dengan keyakinan, bahkan Dewa Bumi dan Dewa Surga tidak luput dari peristiwa tak terduga 30 tahun yang lalu. Sebagai Immortal Hitam kelas 6, dia pasti sudah mati di jurang itu. Petik 2. Akan aneh jika dia masih hidup. Windflame bertanya, kalau begitu, apakah Anda setuju, Saudara Changya? Changya merenung sejenak sebelum mengangguk. Tidak masalah. Dalam 10 hari, kedua pasukan kita akan berkumpul dan meratakan Snowwind Ridge. Baik, Windflame tertawa terbahak-bahak. Punggungan angin salju. Untuk pembudidaya dunia atas, 30 tahun berlalu dalam sekejap mata. Selama bertahun-tahun, meskipun jumlah orang di Snowwind Ridge terus meningkat dan kekuatan mereka terus meningkat, alam kultivasi semua orang di Snowwind Ridge tidak berubah secara signifikan. Penguasa wilayah Snowwind Ridge, Yue Hao, masih hanya seorang Immortal Hitam kelas 7. Perubahan terbesar adalah bahwa Yue Hao dan Xia Qinying sudah menikah dan menjadi sahabat Dao. Setelah menghancurkan Bloodstone Valley 40 tahun yang lalu, mereka berdua sudah saling mencintai dan memiliki perasaan satu sama lain. Wajar jika mereka adalah sahabat Dao sekarang. Di luar aula, angin dan salju melolong. Yue Hao memiliki ekspresi tenang saat dia berdiri di pintu masuk, melihat salju di luar dalam keheningan dengan sedikit kekhawatiran. Langkah kaki ringan terdengar di belakangnya. Suamiku, apa yang kamu khawatirkan? Xia Qinying tahu bahwa Yue Hao bermasalah dan datang ke sisinya, bertanya dengan lembut. Yue Hao berbalik dan tersenyum pada Xia Qinying tanpa mengatakan apapun. Apakah kamu khawatir tentang rekan Daois Su? Xia Qinying bertanya lagi sebelum menghela nafas. Tidak ada berita tentang rekan Daois Su selama bertahun-tahun. Dia mungkin sudah ditakdirkan. Petik 2. Saudara Su adalah dermawan saya. Saat itu, saya adalah orang yang tidak menghentikannya dan membiarkannya mengambil risiko sendirian. Yue Hao menundukkan kepalanya sedikit menyalahkan diri sendiri. Itu bukan salahmu. Mengingat karakter dan metode rekan Daois Su, jika dia ingin pergi, siapa yang bisa menghentikannya? Xia Qinying menghibur. Yue Hao berkata, selama bertahun-tahun, meskipun Snowwind Ridge telah berkembang dengan mantap dan kekuatannya terus meningkat, selalu ada bahaya laten yang besar. Alasan mengapa Snowwind Ridge bisa mendapatkan pijakan di Dragon Abyss Star setelah menghancurkan Bloodstone Valley tanpa ada yang menantang kita selama 10 tahun terakhir sepenuhnya karena reputasi terkenal Brotersu. Tapi sekarang nasib Brotersu tidak diketahui dan Snowwind Ridge tidak memiliki ahli tingkat atas seperti Immortal Hitam kelas 8, saya khawatir masalah akan segera turun. Xia Qinying tersenyum. Snowwind Ridge memilikimu. Berkultivasi dengan rajin dan cobalah untuk menerobos kerana esensi hitam level 8 sesegera mungkin. Petik 2. Yue Hao menggelengkan kepalanya. Mengingat kultivasi saya saat ini, saya akan membutuhkan setidaknya 1000 tahun untuk mencapai kelas 8 hitam abadi bahkan jika saya memiliki sumber daya yang cukup. Aku khawatir Snowwind Ridge tidak akan bisa bertahan sampai saat itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Xia Qinying tersenyum. Kami baru saja dibangun kembali selama puluhan tahun dan tidak memiliki perseteruan yang mendalam dengan faksi-faksi besar.
Saya yakin mereka juga tidak akan menyerang Snow Wind Ridge tanpa alasan. Yue Hao melihat ke kejauhan dan berkata dengan lembut, saya tidak khawatir tentang faksi utama, tetapi dua kelompok bandit. Bab 1894, Kedatangan Musuh Besar. Penerjemah, Lege. Saat itu gelap di Snow Wind Ridge. Sebagian besar petani roh sudah beristirahat dan 10 regu penjaga berpatroli di sekitar Snow Wind Ridge terus-menerus, menjaga tanah. Saudara Han, ada apa dengan penguasa wilayah baru-baru ini? Mengapa dia mengirim begitu banyak orang untuk berpatroli? Betul sekali. Sebelumnya, paling banyak 3 regu yang berpatroli di malam hari. Sekarang ada 10 regu yang menjaga, itu membuat orang gugup. Petik 2. Mungkin ada sesuatu yang terjadi. Tanda seru. Kultivator bermargahan berkata dengan suara yang dalam, saya mendengar bahwa setiap malam, Komandan Shen Fei akan memimpin ratusan orang untuk berpatroli di daerah dalam radius 5 km. Apakah itu serius? Menurut pendapat saya, kalian tidak perlu khawatir, kultivator lain tertawa. Bandit, kami sedang diserang. Tiba-tiba, teriakan tajam dan tergesa-gesa terdengar di Snow Wind Ridge. Segera setelah itu, nyala api raksasa melonjak ke langit dan meledak di udara, menembus malam yang gelap. Ini adalah sinyal peringatan dari Snow Wind Ridge. 10 regu pembudidaya yang berpatroli terkejut. Sinyal peringatan tidak akan dilepaskan kecuali benar-benar diperlukan. Ini menunjukkan bahwa mereka dihadapkan dengan musuh besar. Cepat, beritahu semua orang. Kultivator bermargahan membuat keputusan cepat dan memerintahkan. Hampir pada saat yang sama, api menyala di Snow Wind Ridge yang awalnya gelap gulita dan banyak pembudidaya tersentak bangun. Seketika, Snow Wind Ridge berubah menjadi sangat bising. Sosok Yue Hao melintas di udara. Dewa Hitam membutuhkan banyak esens Qi untuk melayang di udara. Namun, Yue Hao tidak peduli dan berkata dengan suara yang dalam, semua orang di Snow Wind Ridge, jangan panik. Dengarkan perintah saya dan berkumpul di aula. Panggil harta darmamu dan bersiaplah untuk menghadapi musuh. Pada saat yang sama, Yue Hao mengeluarkan 7 jimat dari tas penyimpanannya dan menyuntikkan esens Qi untuk melepaskannya. 7 jimat berubah menjadi aliran cahaya dan terbagi menjadi 7 arah, menghilang ke dalam malam. Selama beberapa hari terakhir, Yue Hao memiliki perasaan tidak menyenangkan yang sepertinya hanya firasat. Oleh karena itu, saat Shen Fei melepaskan sinyal peringatan, Yue Hao segera muncul dan mengirimkan jimat pembawa pesan. Itu mungkin satu-satunya harapan Snow Wind Ridge. Wenjun, ikuti aku untuk menerima Shen Fei. Yue Hao berbalik untuk melihat Gu Wenjun yang melaju tidak jauh. Baik, Gu Wenjun mengangguk tanpa ragu. Suamiku, aku akan pergi bersamamu. Xia Qinying bergegas dan berkata dengan tergesa-gesa. Yue Hao menggelengkan kepalanya. Tetaplah di sini. Snow Wind Ridge membutuhkan seseorang untuk menangani situasi ini. Dia berhenti dan berpikir sejenak sebelum berkata, jika kita tidak kembali, jangan ragu. Langsung. Aku pasti akan menunggumu kembali. Xia Qinying menyela Yue Hao dan berkata dengan tegas. Yue Hao mengulurkan tangan dan membelai pipi Xia Qinying dengan lembut, matanya dipenuhi dengan keengganan dan cinta yang mendalam. Setelah itu, dia mengambil napas dalam-dalam dan mengambil keputusan, berbalik untuk pergi. Gu Wenjun mengikuti dari belakang. Mereka berdua mengendarai binatang iblis dan baru saja tiba di pintu masuk Snow Wind Ridge ketika tubuh raksasa berdiri di samping mereka. Itu mengulurkan telapak tangannya dan membantu Yue Hao dan Little Fatty berdiri. Raksasa perak alam esensi hitam level 7. Aku akan melakukannya. Setelah mengatakan itu, raksasa perak menempatkan Yue Hao dan Gu Wenjun di pundaknya dan berjalan ke arah sinyal. Satu langkah raksasa perak itu menutupi puluhan kaki, itu jauh lebih cepat daripada binatang iblis mereka. Tak lama, Yue Hao merasakan tanah bergetar hebat. Melolong. Serangkaian lolongan serigala yang menakutkan terdengar dari jauh. Itu tentara serigala jahat. Gu Wenjun berkata dengan penuh kebencian. Tentara serigala jahat juga merupakan salah satu penyebab di balik penghancuran 3 faksi utama mereka saat itu. Tidak apa-apa jika itu hanya pasukan serigala jahat. Yue Hao melihat ke cakrawala yang jauh dan bergumam pelan tanpa menyelesaikan kalimatnya. Tak lama, sepasang mata hijau mengerikan muncul di malam depan. Mereka padat dan aura jahat melonjak. Bahkan di malam hari, debu bisa terlihat mengepul. Setidaknya ada puluhan ribu dari mereka. Meskipun raksasa perak memiliki garis keturunan yang luar biasa dan kekuatan tempur yang kuat, dia masih merasa gentar melawan pasukan apokaliptik seperti itu. Bahkan jika dia seorang raksasa, dia akan diinjak-injak sampai mati oleh semburan seperti itu.
Di depan semburan, lusinan sosok berlari kencang, seolah-olah mereka bisa tenggelam oleh semburan kapan saja. Pemimpin mereka adalah Shen Fei. Kakak kedua, aku di sini. Yue Hao meraung dan melompat, memanggil kapak raksasa dari tas penyimpanannya dan menyerbu ke depan. Wajah Gu Wenjun sedikit pucat. Namun, dia mengumpulkan keberaniannya dan menyerbu ke depan. Kakak, cepat dan mundur. Jangan pedulikan aku. Shen Fei menjerit. Dalam waktu singkat itu, beberapa sosok lagi ditangkap oleh tentara di belakang dan ditenggelamkan oleh cakar tajam serigala iblis skala hitam. Yue Hao tidak ragu-ragu. Jika dia tidak maju, Shen Fei pasti akan mati sebelum dia bisa melarikan diri ke Snow Wind Ridge. Bang! Yue Hao memegang kapak raksasa dan turun dari langit, melintasi kepala Shen Fei untuk menebas dengan kejam tentara di belakang. Jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1, akan sulit bagi Immortal Hitam kelas 7 manapun untuk menahan kekuatan dan aura yang dilepaskan oleh Yue Hao. Namun, saat kapak raksasa Yue Hao turun, ratusan harta dharma menyerbu. Yue Hao bergidik dan dikirim terbang oleh kekuatan yang luar biasa. Telapak tangannya robek dan dia hampir tidak bisa memegang kapak raksasa itu. Toren tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti dan terus melonjak ke depan. Serangan Gu Wenjun ditenggelamkan dalam arus deras tanpa menimbulkan gelombang. Bang! 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 Sama seperti Yue Hao dan yang lainnya akan dimangsa oleh tentara serigala jahat, sosok raksasa menyerbu. Itu bersinar dengan cahaya perak dan meraung berulang kali. Raksasa perak menyerang. Para pembudidaya tentara serigala jahat di depan dijatuhkan oleh raksasa perak. Bahkan serigala iblis skala hitam tidak dapat bertahan melawan kekuatan raksasa perak yang sangat besar dan kekacauan pecah tepat di depan pasukan. Ayo pergi bersama. Dengan nafas itu, Yue Hao meraung ke raksasa perak. Dia tahu di dalam hatinya bahwa beberapa dari mereka benar-benar tidak berdaya melawan tentara di depan mereka. Raksasa perak melambaikan tinjunya di pasukan serigala jahat dan bertarung ke segala arah. Awalnya, dia masuk ke tentara dan membunuh banyak dari mereka, menyebabkan beberapa kekacauan. Namun, dalam sekejap mata, semakin banyak prajurit Evil Wolf Army yang menyerang. Dalam beberapa napas, raksasa perak dipenuhi luka. Raksasa perak meraung sekali lagi dan menyerbu keluar sebelum dia benar-benar terkepung. Dengan tangannya yang berlumuran darah, dia menarik Yue Hao dan 2 lainnya dan melarikan diri menuju Snow Wind Ridge. Darah segar mengalir dari tubuh raksasa perak. Darah perak meninggalkan bekas yang jelas di belakangnya yang bersinar terang dan sangat mencolok di malam hari. Sambil menggertakkan giginya, raksasa perak menahan rasa sakit dan melangkah maju dengan liar. Lampu Snow Wind Ridge ada di depan. Huff. Saat itu, suara dingin terdengar. Mari kita lihat di mana kamu bisa melarikan diri. Bab 1895, Formasi. Penerjemah, Lege. Pemimpin pasukan serigala jahat, api angin, memiliki ekspresi mengejek saat dia mengendarai serigala iblis skala hitam tertinggi dan melompat ke depan pasukan. Serigala iblis skala hitam hampir sebanding dengan raksasa perak dalam ukuran. Itu adalah alfa dari serigala iblis skala hitam. Jika raksasa perak dalam kondisi baik, alfa mungkin tidak dapat mengejarnya. Tapi sekarang, raksasa perak itu penuh luka dan terlatih-tatih. Tak lama, alfa menyusulnya. Tanda seru, melolong. Alfa melolong dan menerjang ke depan membunuh, mengunyah leher raksasa perak. Merasakan angin jahat di belakangnya, raksasa perak meninju secara terbalik ke arah alfa tanpa berbalik. Bang! Tinju raksasa perak itu seperti palu raksasa yang menghantam keras kepala alfa dengan bunyi gedebuk. Jika serangan itu mendarat di kepala binatang iblis lainnya, cairan otaknya akan pecah dan dia akan mati di tempat. Namun, tengkorak serigala adalah yang terberat. Ada lapisan sisik hitam di kepala serigala fin skala hitam yang bahkan lebih tidak bisa dihancurkan. Tinju raksasa perak hanya membuat serigala iblis skala hitam merasa pusing tetapi tidak terluka. Kamu mencari kematian. Ekspresi Wind Flame menjadi gelap saat dia mengangkat pedang di tangannya dan menebas ke depan. Sinar pedang merobek kehampaan dan langsung turun. Yue Hao, Shen Fei dan Gu Wenjun menyerang pada saat yang sama dan memanggil harta dharma mereka. Namun, mereka dikirim terbang oleh sinar pedang Wind Flame. Meskipun mereka hanya terpisah satu bidang kultivasi, perbedaan kekuatan di antara mereka sangat besar. Hati-hati, Yue Hao berseru tapi sudah terlambat. Sinar pedang merobek harta darmik Yue Hao dan 2 lainnya dan berhenti sejenak sebelum mendarat di punggung lebar raksasa perak. Bersin, darah segar berceceran dan cahaya perak melonjak. Luka raksasa yang begitu dalam hingga tulangnya terlihat muncul di punggung raksasa perak.
Dari bahu kirinya ke pinggang kanannya, itu adalah pemandangan yang mengejutkan dan hampir membelahnya menjadi dua. Tubuh raksasa perak bergoyang dan kakinya lemas, hampir berlutut di tanah. Darah yang dimuntahkan dari luka di punggungnya berceceran di wajah Alpha dan Wind Flame, menyebabkan pria dan serigala itu berhenti sejenak. Raksasa perak berteriak kesakitan dan mengambil kesempatan untuk membawa Yue Hao dan dua lainnya ke depan. Snow Wind Ridge ada di depan. Menjerit. Tiba-tiba, tangisan menusuk terdengar di udara. Segera setelah itu, bayangan besar menyelimuti, menghalangi cahaya bintang dan niat membunuh melonjak. Yue Hao dan dua lainnya mendongak secara naluriah. Di udara, seekor Goshaok raksasa mengepakkan sayapnya dan menukik ke bawah, menyerbu ke arah raksasa perak di tanah. Di leher si Goshaok duduk sesosok, itu adalah pemimpin geng-geng Goshaok, Chang Ya. Kalian yang selamat seharusnya sudah mati sejak lama. Chang Ya mencibir. Tatapan Goshaok itu tajam dan bersinar dengan kilatan dingin. Sepasang cakar tajam yang mengancam memanjang dari perutnya dan persendiannya menonjol dengan kekuatan luar biasa saat ia meraih raksasa perak. Kalian pergi dulu. Yue Hao menarik napas dalam-dalam dan melompat turun dari raksasa perak. Dia menyalurkan roh esensinya dan menyulap kekuatan suci yang lebih rendah, mengarahkannya ke Goshaok. Melumpuhkan. Kekuatan surgawi yang lebih rendah, teknik imobilisasi tubuh. Trik bodoh. Chang Ya mencibir dan melambaikan lengan bajunya, menciptakan embusan angin kencang saat kekuatan suci menyebar. Kekuatan surgawi yang lebih rendah, manipulasi angin. Saat teknik imobilisasi tubuh turun, itu disebarkan oleh angin liar dan tidak mempengaruhi Goshaok sama sekali. Goshaok sangat cepat dan cakarnya seperti kilat saat meraih Yue Hao di bawah. Yue Hao mencoba yang terbaik untuk menghindar tetapi perutnya masih tertusuk oleh cakar yang tajam. Seketika, darah menyembur keluar. Suami. Tangisan sedih terdengar dari arah Snow Wind Ridge. Yue Hao mencoba yang terbaik untuk melihat ke belakang dan berteriak sekuat tenaga, jangan khawatirkan aku. Aktifkan formasi. Petik 2. Pembentukan. Di udara, Chang Ya sedikit terpana. Saat itu, telapak tangan raksasa terulur dan dengan paksa menyelamatkan Yue Hao dari cakar tajam Goshaok. Bahu kirinya juga dihancurkan oleh cakar tajam Goshaok. Raksasa perak melindungi Yue Hao dan dua lainnya dan terus berlari menuju Snow Wind Ridge. Akhirnya, raksasa perak mengawal Yue Hao dan dua lainnya kembali ke Snow Wind Ridge dan jatuh ke genangan darah. Di belakangnya adalah tentara-tentara serigala jahat dan geng Goshaok. Penuh sesak, mereka mengerumuni dengan aura deras seperti belalang. Ada 100.000 dari mereka. Ada juga ratusan Goshaok yang berputar-putar di udara. Ini adalah pasukan khusus geng Goshaok. Meskipun hanya ada beberapa ratus dari mereka, mereka hampir tak terkalahkan di udara dengan Goshaok mereka. Banyak pembudidaya Snow Wind Ridge memiliki ekspresi pucat ketika mereka melihat itu. Meskipun Snow Wind Ridge telah berkembang pesat selama bertahun-tahun, ada kurang dari 20.000 penjaga di wilayah itu. Penjaga Snow Wind Ridge tidak bisa bertahan melawan 100.000 tentara kuat dari dua bandit besar. Bahkan, beberapa penjaga Snow Wind Ridge bahkan berdiri ketakutan dan melarikan diri keluar, memohon belas kasihan. Kalian bodoh. Duan Tianliang tidak bisa tidak mengutuk, lawan kita adalah bandit yang membunuh orang seperti lalat. Jika Anda memohon belas kasihan sekarang, Anda pasti akan mati. Kata-katanya tenggelam oleh keributan tentara. Tidak banyak orang yang bisa mempertahankan ketenangan dan rasionalitas mereka dalam menghadapi bencana. Nyonya, kita harus menghentikan mereka. Jika tidak, moral tentara akan kacau balau dan mereka akan runtuh tanpa perlawanan. Seorang kultivator tidak bisa tidak berkata. Jangan hentikan mereka. Xia Qinying berkata dengan dingin dengan ekspresi mengerikan saat dia melihat para pembudidaya Snow Wind Ridge yang melarikan diri dan memohon belas kasihan. Seperti yang dikatakan Duan Tianliang, para pembudidaya Snow Wind Ridge yang melarikan diri meninggal paling cepat. Pasukan serigala jahat dan geng Goshaok yang berkekuatan 100.000 orang mengabaikan mereka dan menginjak-injak, mengubah para pembudidaya menjadi lumpur. Ketika raksasa perak, Yue Hao dan yang lainnya kembali ke Snow Wind Ridge, Xia Qinying mengerucutkan bibirnya erat-erat dan membuat segel tangan berulang kali. Esens Qi meledak dari ujung jarinya dan memasuki tanah. Mengaktifkan. Xia Qinying berteriak pelan. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya misterius menyala di daerah itu dan penghalang berkilauan terbentuk dengan cepat di batas luar Snow Wind Ridge. Penghalang itu membagi Snow Wind Ridge dan 100.000 tentara kuat di luar menjadi dua. Pasukan serigala jahat dan geng Goshaok yang berkekuatan 100.000 orang sangat agresif dan tidak bisa menghentikan momentum mereka sama sekali.
Mereka bahkan bisa menyerang melalui gunung pedang atau lautan api, apalagi penghalang di depan mereka. Ledakan, 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 ledakan keras terdengar saat 100.000 tentara yang kuat menyerbu ke depan. Gelombang muncul di penghalang seperti riak air dan bergetar terus-menerus. Banyak pembudidaya Snow Wind Ridge takut kehabisan akal. Namun, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa tidak satu pun dari 100.000 pasukan serigala jahat dan geng Goshaok yang kuat dapat menembus penghalang. Di luar penghalang, pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah dan diinjak-injak oleh tentara di belakang. Tentara di depan tidak bisa menyerang. Tentara di belakang tidak mengerti dan terus menyerang. 100.000 tentara yang kuat jatuh ke dalam kekacauan. Serangan tunggal ini menyebabkan banyak pembudidaya dari pasukan serigala jahat dan geng Goshaok mati di bawah injak-injak pasukan mereka sendiri. Bahkan pemimpin pasukan serigala jahat, Api Angin, hampir tenggelam dan diinjak-injak ke lumpur oleh 100.000 tentara kuat di belakangnya.